seneng banget Kak Durman berjumpa lagi dengan Denokis. Adik-adik siap beribadah ya dengan sukacita. Aduh, perutku sakit banget ini. Kak Debbie kenapa? Ada yang sakit ya Kak? Iya, perut Kak Debbie sakit banget nih Hana. Padahal tadi Kak Debbie udah pergi ke dokter. Terus juga sudah minum obat. Kak Debbie habis makan apa sampai bisa sakit? Iya, Kak Debbie nggak tahu juga nih apa yang menyebabkan sehingga perut Kak Debbie jadi sakit. Shalom sama Hana. Aduh. Hai Kak Debbie, hai Hana dan Shalom. Halo, Kok Kak kalian terlihat Durman. panik? Ada apa ya? Kak Debbie sedang sakit perut Kak. Padahal Kak Debbie sudah ke dokter dan minum obat. Tapi Kak Debbie belum sembuh juga. Oh, kalau begitu Hana dan Shalom dan adik-adik yang di rumah yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk kesembuhan Kak Debbie. Hana dan Shalom mau tidak berdoa untuk Kak Debbie? Mau Kak, supaya Kak Debbie lekas sembuh. Ayo kita berdoa untuk Kak Debbie dan kita berdoa juga untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk Kak Debbie yang sedang sakit perut. Tuhan jaga dia, Tuhan ingatkan dia supaya makan teratur di setiap hari. Supaya dia tidak sakit perut lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sakit perutnya Kak Debbie sembuh. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau akan mulai untuk ibadah. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami sukacita di dalam setiap memuji nama Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di saat kami beribadah dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jesus is the healer, all bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Nyanyi lebih lagi adik-adik. Jesus is the healer. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik, dengan kita menceritakan mukjizat Tuhan yang kita alami, kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang adik-adik. Kita mau siapkan hati kita ya untuk menyembah Tuhan, masuk dalam firman Tuhan. Make me an instrument to do work with you.
adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, dan yang paling penting adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Debbie sudah bisa tersenyum. Apa kakak udah sembuh? Wah, terima kasih Shalom dan Hana dan juga Kak Durman yang tadi sudah berdoa buat sakit perutnya Kak Debbie. Iya Kak Debbie. Puji Tuhan nih Kak Durman, perut Kak Debbie sudah lebih mendingan, tidak terasa sakit sekali. Nah adik-adik, hari ini juga Kak Durman Iya. kita bisa mau dengerin cerita bersama-sama. Betul. Ceritanya ini Kak Durman, di pintu gerbang bait Allah mereka melihat ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Dia sedang mengemis meminta uang dari setiap orang yang lewat Kak Durman. Dan juga nih adik-adik, ketika pengemis ini melihat si Petrus dan Yohanes, ia juga minta uang dari mereka. Wah, kasihan sekali ya pengemis itu. Apakah Petrus memberikan uang kepada pengemis itu, Kak? Thank you. Thank you. My brothers, come here to work. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Mary. When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. I don't have silver or gold, but what I have, I will give you. Petrus menjawab bahwa Petrus tidak mempunyai uang adik-adik. Tetapi Petrus mau memberikan apa yang dia punya kepada pengemis itu, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus yang diberikan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri Petrus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan pengemis lumpuh itu. Apakah menyembuhkan pengemis itu mudah, Kak? Ya, faktanya nih adik-adik adalah pengemis ini lumpuh dari sejak dia lahir Kak Durman. Artinya apa nih adik-adik? Dia tidak pernah berjalan seperti orang normal. Dia juga nggak pernah nih merasakan bagaimana sih dia berjalan. Bahkan mungkin nih Kak Durman, kakinya secara fisik tidak mungkin bisa digunakan untuk jalan. Pastinya nih otot kakinya lemah adik-adik. Jadi semua orang mengatakan bahwa orang ini akan lumpuh selamanya. Dan ia akan jadi terus menjadi pengemis sampai ia meninggal loh adik-adik. Coba adik-adik bayangkan sedihnya pengemis ini dari kecil tidak bisa berjalan dan selalu mengemis setiap hari hanya untuk apa? Untuk bisa makan adik-adik. Sungguh kehidupan pengemis ini sangat menderita. Lalu, apakah Petrus bisa menyembuhkan pengemis itu untuk bisa berjalan secara normal lagi, Kak? Ya Hana, Roh Kudus yang menggerakkan hati Petrus untuk datang nih adik-adik dan menyembuhkan pengemis lumpuh ini. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, rise up and walk. Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya, Kak. Walaupun Tuhan Yesus sudah nggak ada, namanya sangat berkuasa bisa menyembuhkan pengemis itu. Betul sekali, Shalom. Tuhan Yesus menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Pengemis lumpuh ini tidak hanya sembuh,
dan bisa berjalan. Tetapi ia juga mendengarkan dan menyaksikan kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang membuat dia percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi ada di dunia ini, yaitu Roh Kudus yang memberikan kuasa Kak Durman kepada setiap murid-murid. Jika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan membuat setiap orang menjadi sembuh. Orang-orang lain yang melihat pasti sangat heran dan kagum akan kesembuhan yang dialami oleh pengemis itu ya Kak. Iya Hana, betul sekali nih. Ya adik-adik, mereka melihat kuasa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang ajaib, yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Dan Petrus menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa pengemis ini sembuh karena siapa? Tuhan Yesus. Do you think he is healed by our power? It is through Jesus. He did not die. He is still with us. It is his power that made this man walk. Jesus did this. 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 Adik-adik yang di rumah, Hana dan Shalom dan Kak Debbie. Iya Kak Durman. Mujizat yang terjadi pada murid-murid juga bisa terjadi pada kita loh. Wow. Nah, Kak Debbie, adik-adik di rumah, dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan berbagai mukjizat tetap berlaku bagi kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Hana, Shalom, dan Kak Durman. Nah, Tuhan Yesus hanya minta sesuatu nih dari setiap kita. Kira-kira apa tuh? Ya, adik-adik, Tuhan minta kepada setiap kita untuk tetap percaya kepadanya. Percaya bahwa Roh Kudus masih melakukan segala sesuatu yang baik melalui diri kita loh Kak Durman. Oh gitu ya Kak Debbie. Iya Kak Durman. Nah, Tuhan Yesus mau juga loh kita memberitakan Injil keselamatan kepada teman-teman, saudara, dan orang tua kita. Dan ketika kita melakukannya, Roh Kudus yang membuat kita berhasil melakukannya. Sehingga orang yang kita beritakan Injil itu dapat menjadi percaya kepada siapa Kak Debbie? Kepada Tuhan Yesus. Jadi sebagai murid Kristus kita nggak perlu takut ya Kak. Karena Roh Kudus sudah menemani kita, menolong dan memampukan kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Kalau begitu Kak Durman, tadi kita sudah mendoakan Kak Debbie. Artinya Roh Kudus yang menyembuhkan Kak Debbie dari sakit perutnya ya Kak. Benar Hana. Yuk adik-adik, doakan teman-teman kalian dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, wah, Kak Debbie bersuka cita sekali Kak Durman. Terima kasih Roh Kudus sudah menyembuhkan Kak Debbie dari sakit perut. Terima kasih buat Hana, terima kasih buat Shalom dan Kak Durman Iya, yang Kak sudah Debbie. mendoakan Kak Debbie. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hana dan Shalom, begitu juga Kak Debbie. Oke, Kak Waktunya Durman. kita untuk apa Kak Debbie? Ayat hafalan yang terambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, ayat hafalannya seru banget ya Kak Debbie ya. Iya Kak Durman. Wah, nah hari ini Kak Debbie Ada pertanyaan dan hari ini Kak Debbie mau kasih challenge nih ke setiap adik-adik Kak Durman. Kak Durman juga punya pertanyaan Kak Debbie. Apa itu, Kak Durman? Pertanyaan dari Kak Durman adalah apa sakit yang diderita pengemis yang berada di gerbang indah tersebut?
sakit perut kayak Kak Debbie tadi. Bukan ya? Tidak Kak Debbie. Ya. Kalau dari Kak Debbie apa? Nah, Kak Durman, hari ini Kak Debbie mau kasih challenge nih buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik percaya kan bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh? Percaya Kak Debbie. Yes, amin. Nah, yang jadi challenge-nya, ayo doakan teman, saudara atau keluarga adik-adik yang sedang sakit. Kalau sudah lakukan, coba adik-adik ceritakan, kemudian segera mengirimkan setiap jawaban adik-adik dari pertanyaan Kak Durman dan challenge dari Kak Debbie tadi ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. ya, setiap adik-adik yang mengirimkan jawaban yang tepat, pastinya yang tepat dan cepat akan mendapatkan hadiah. Yuk adik-adik, segera. Kita tunggu ya. Adik-adik sudah siap? Kak Debbie sudah siap? Kak Waktunya Durman. kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas besar, karton tebal, krayon, paper cup, gunting, benang wol, double tip, kancing jepret, stick es krim, spidol permanen. Nah, bahan-bahan sudah lengkap. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Adik-adik, hari ini kita akan membuat pola kepala. Nah, kakak akan kasih contoh, kalian ikutin ya. Kita akan menggambar kepala. Berikutnya, kita akan menggambar pola tangan. Sekarang tangan kanan. Berikutnya, kita akan menggambar pola kaki. Nah, sekarang kita mau gunting ya masing-masing. Nah, setelah dipotong jadinya seperti ini adik-adik. Pastikan kalian memotongnya rapi ya, seperti yang punya kakak di sini. Nah, berikutnya kita akan mewarnai, ambil krayon. Kalian bisa warna sesuka kalian ya. Nah, begini jadinya adik-adik. Kakak udah selesai mewarnai ya. Sekarang kita mau bikin badannya. Nah, kita ambil double tip, kita tempelkan dulu nih di paper cup, bagian bawah paper cup. Kita buka. Ini kepalanya kita pasang di sini. Sekarang kita mau pasang tangannya. Nah, ujung tangannya ditekuk seperti ini adik-adik, seukuran double tip. Ambil sedikit double tipnya, kita buka, lalu kita pasang. Lakukan hal yang sama untuk tangan kanannya. Dilipat ya, buka, pasangkan. Sekarang kita mau pasang kakinya. Kita buat penyangga kakinya supaya kakinya bisa menempel di badan. Kita siapkan karton tebal ukuran segi 4 ya. Nah, tidak perlu terlalu besar. Kita buat 2 lubang. 2 lubang ini posisinya harus pas di ujung paper cup nanti pada saat dimasukkan. Nah, kita lubangin juga kakinya. Lubanginnya ini bisa menggunakan ujung jangka, bisa juga menggunakan jarum jahit. Hati-hati dalam melubanginnya. Sekarang kita lepaskan kancing jepret. Kancing jepret ini kita masukkan ke salah satu kaki, lalu tusuk sedikit ke dalam lubangnya. Ingat lubangnya kecil saja ya, seukuran kancing jepretnya. Nah, jadi kakinya bisa goyang-goyang. Sekarang kita mau pasangkan penyangga ini. Kita mau sembunyikan di dalam badannya supaya tidak kelihatan. Kita tempelkan double tip supaya kakinya bisa terpasang dengan baik dan bisa kita gerakkan. Nah, kita mau bikin benang supaya bisa gerakin kakinya. Benang ini kita pasang di stick es krim sebagai penopangnya untuk pegangan kita. Gunakan benang wol yang tipis ya, atau kalian bisa gunakan benang apapun, tapi harus tipis, jangan yang tebal. Nah, kita mau lem di bagian belakang kepalanya. Lalu ambil benang lagi. Yang ini cukup dipasang satu aja. Nah, yang ini kita mau pasang buat gerakin kakinya adik-adik. Ukur sepanjang kakinya ya. Jadi kita naikkan kurang lebih sekitar 15-20 cm. Kita mau lem ujung benang, taruh di belakang kaki. Nah, ini kita udah pasang benang adik-adik. Sekarang ambil benang sedikit, kita sambungkan
mau ke dua kaki ini. Nah, seperti ini adik. Ambil spidol permanen, kita mau kasih hiasan buat di bajunya. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Ya, kita mau gerakan kakinya nih, coba kita lihat tuh. Kalau kalian tarik kakinya ke kiri, kaki kanannya ikut bergerak. Oke, jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, berikan keberanian dan dorongan kepada anak untuk mendoakan saat ada anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, ajar anak untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan minta kesembuhan terjadi. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah bersukacita bahkan diberkati oleh firman Tuhan. Dan waktunya adik-adik kita rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik, yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan kami merasakan setiap pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami percaya dan kami juga sudah menerima kuasa Roh Kudus yang sanggup menolong kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang melimpah untuk mama dan papa di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan adik-adik. Dan pasti ada mukjizat yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Yuk kita mau memuji Tuhan, menari bagi Tuhan kita adik-adik. Sama-sama ya. Semua nyanyi. Here we go, say. Oh, 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 oh. Lonely hearts and trust the teary eyes. A river's flowing from my Savior's side. Oh, 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 oh. Now I've got a river flowing out of me. It makes the lame to walk and makes the blind to see. It opens precious doors and sets the captives free. I've got a river flowing out. Spirit
adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami tetap bersukacita di saat kami memuji nama Tuhan, di saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan di saat kami menonton juga untuk aktivitas kami Tuhan. Mari Tuhan jaga setiap hati kami, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa buat kedua orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga keuangan orang tua kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Roh-Mu yang senantiasa melingkupi setiap keluarga kami. Kami tidak lupa berdoa juga buat untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan jaga bangsa Indonesia. Marilah Roh-Mu yang senantiasa memberikan pemimpin yang sukacita untuk memimpin negara kami ini. Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, biarlah Roh-Mu yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik, kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, aktivitas adik-adik, pembelajaran adik-adik, dan keluarga adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, Sampai berjumpa. minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.